Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Imam Muafiq dengan NIM 2002929 dari Prodi Pendidikan Pariwisata. Untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ragam komunikasi di media sosial, problematika, dan solusinya. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Menurut prinsip komunikasi Rasulullah. 1. Berkomunikasi secara tepat, berbicara secara efektif. 2. Berbicara dengan perkataan baik, pantas, dan tidak menyinggung. Yang terakhir, pembicaraan yang lemah dan kita berbicara tentang berkomunikasi secara tepat, berbicara secara efektif. Untuk menyusun pembicaraan efektif merupakan kunci dari berbicara yang baik. Adapun hal-hal yang menyusun pembicaraan efektif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbicara dengan jernih sebelum berbicara. Dalam urusan berbicara, biasanya kita kesulitan untuk berpikir dengan jelas. Ketika memiliki ide yang belum dipikirkan dengan baik, punya banyak hal yang ingin disampaikan atau topik pembicaraan sangat penting bagi kita. Jadi bila Anda menghadapi kondisi seperti ini, diam sejenak untuk menarik napas dan coba berpikir dengan jernih sebelum mengeluarkan kata-kata. Susun kalimat yang Anda ingin bicarakan untuk menghindari keluarnya pesan yang salah atau membingungkan. Yang kedua, yaitu kenali lawan bicara terlebih dahulu. Karena ketika kita mengenali lawan bicara kita, kalian bisa menentukan kata-kata apa yang pantas dikeluarkan. Anda tidak bisa menganggap semua orang sama. Pengetahuan dan daya tangkap orang itu beda-beda. Anda tidak mungkin berbicara pada anak kecil layaknya pada orang dewasa, ataupun menggunakan istilah-istilah sulit yang Anda pahami pada orang awam. Bisa-bisa Anda hanya dianggap sok pintar, dan orang menjadi malas berbicara dengan kalian. Yang ketiga, yaitu membuat pembicaraan menjadi ringkas dan efektif. Karena pembicaraan yang efektif pada prinsipnya seperlunya dengan bahasa yang dimengerti. Salah satu langkah yang penting dalam membawakan pembicaraan efektif yaitu mengetahui apa yang harus diucapkan, apa yang harus dibicarakan. Karena dalam bahasannya, Anda memiliki banyak contoh untuk menjelaskan maksud Anda. Nah, untuk poin kedua, berbicara dengan perkataan baik, pantas, dan tidak menyinggung. Karena ketika kita berbicara dengan baik, perasaan orang salah satu hal yang sensitif. Karena itu cara berbicara yang baik, agar tidak menyinggung perasaan orang lain itu perlu kamu pelajari. Jagalah perkataan kalian, pilih kata-kata yang baik, dan ucapan dengan nada yang lembut. Karena sering membuat kesalahpahaman ketika berbicara, karena kurang tepat dalam menerapkan faktor-faktor tersebut. Sering juga kita mengalaminya dalam berbicara yang harusnya kita bercanda, malah menyinggung perasaan orang lain. Ketika kita bicara serius, karena kita keseringan bercanda, mereka pun menganggapnya kita terus-terusan bercanda. Nah, adapun poin lain, selalu mempersiapkan yang baik. Jangan sampai persiapan kalian ketika berbicara itu dapat menyakiti orang lain. Persiapan di sini seperti halnya percakapan. Ketika kita tahu lawan bicara kita, apa yang harus kita bicarakan. Jangan sampai kita terus-terusan menyinggung perasaan orang lain. Dan gak perlu takut untuk salah bicara ketika kalian yakin dengan ucapan kalian, dengan perkataan kalian, katakanlah gitu. Jangan sampai kalian simpen terus, dan yang keluar malah kata-kata yang tidak pantas dan dapat menyinggung perasaan orang. Seperti itu. Untuk yang ketiga, poin ketiga, pembicaraan yang lemah lembut. Nah, sikap lemah lembut ini dapat dikatakan dari kita sendiri gitu. Dari diri kita sendiri. Karena sebagaimana yang dikatakan, Nabi SAW juga suka gitu dengan orang yang lemah lembut. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi, sesungguhnya Allah menyukai orang yang lemah lembut dalam segala urusan. Yang dikutip dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Kelemah lembahan ini mengandung kelembutan dari setiap perkataan dan perbuatannya. Dalam keseharian, sikap seperti inilah yang harus dikedepankan, menjauhi diri dari sikap kasar yang bisa mendatangkan keburukan. Bersikap lembutlah kalian, justru akan mendatangkan sebuah kebaikan. Nah, karena sifat-sifat ketiga ini, prinsip-prinsip ini, terus ditekankan oleh Rasulullah SAW. Apalagi di era modern seperti saat ini, media sosial yang kita punya harus digunakan dengan baik, agar ketiga prinsip ini terus kita kedepankan, yang hasilnya
yang akan lebih baik juga. Nah, mungkin untuk 3 prinsip komunikasi Rasulullah dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.